Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Yulia Francisca SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Syifa Ibnyananil Kolbi yang bertugas sebagai moderator pada diskusi pada hari ini. Adapun pembahasan diskusi pada hari ini yaitu keamanan cyber bagi pelaku e-commerce. Adapun anggota kelompoknya yaitu Muhammad Hisham Dafa dengan NIM 045, Isma Nabila dengan NIM 061, Sylvia Angelina dengan NIM 064, Pandai Kasafira dengan NIM 065, dan saya sendiri dengan NIM 076. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Topik bahasan pada kali ini dibagi menjadi 3 bab, yaitu bab pertama memulai bisnis online, bab kedua yaitu tantangan berbisnis online, dan bab 3 yaitu ancaman, keamanan, dan hal penting yang perlu diperhatikan. Bab yang pertama yaitu memulai bisnis online. Hal-hal yang harus dipersiapkan, yang pertama yaitu menentukan barang atau layanan yang akan dijual, segmentasi pasar, memilih model bisnis e-commerce yang sesuai. Menentukan barang atau layanan yang akan dijual. Bagi kalian yang akan memulai bisnis, hal paling dasar yang perlu diketahui adalah bisnis apa yang akan dijalankan serta apa yang akan dijual nantinya. Hal yang paling mendasar dalam suatu bisnis adalah produk yang ingin kita tawarkan kepada pembeli. Penting bagi kita untuk mengetahui jenis produknya, bagaimana klasifikasi dan juga biaya produksi tersebut yang harus diperhitungkan secara teliti. Berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan untuk menentukan produk yang akan dijual. Yang pertama yaitu cari tahu kebutuhan dan minat pelanggan. Yang kedua yaitu sesuaikan dengan kebutuhan dan minat. Yang ketiga memastikan kesediaan produk. Yang keempat berikan inovasi dari produk yang sudah ada. Dan yang kelima tinggalkan ego. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya yaitu menentukan barang atau layanan yang akan dijual. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan sifat. Barang merupakan produk perusahaan yang berbentuk 7 sifat sehingga dapat dilihat, disentuh, disimpan, dipindahkan, dan apabila kita meninjau dari segi daya tahan barang tersebut. Yang kedua, ada klasifikasi produk konsumen. Yang dimaksud dengan barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi oleh konsumen akhir seperti rumah tangga dan individu, dan bukan untuk tujuan bisnis. Yang ketiga, yaitu klasifikasi barang industri. Adapun terdapat beberapa barang industri yang diklasifikasikan berdasarkan bagaimana cara barang tersebut memasuki proses produksi dan relatifnya. Berikutnya yaitu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Bisa dikatakan, melalui segmentasi pasar, perusahaan dapat mengetahui target konsumen mana yang tepat untuk bisnisnya. Dengan demikian, bisnis diharapkan bisa memberikan hasil secara optimal dan memiliki efektivitas pemasaran yang tinggi. Berikutnya, memilih model bisnis e-commerce yang sesuai. Menentukan model bisnis adalah hal penting sebelum merancang usaha Anda. Tanpanya, Anda akan kesulitan menentukan arah bisnis dan value yang akan ditawarkan oleh ke konsumen. Contoh model bisnis e-commerce yang pertama, business to business. Yang kedua ada business to consumer. Yang ketiga ada consumer to consumer. Dan yang terakhir ada consumer to business. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang kedua yaitu memilih platform jualan online. Ada 3 yang dapat kita lakukan untuk memilih platform jualan online. Yang pertama yaitu dengan membangun website sendiri. Yang kedua menjual produk di marketplace e-commerce. Dan yang ketiga yaitu memanfaatkan media sosial.
Membangun website sendiri, membangun toko online membutuhkan perencanaan yang matang dan waktu lama, juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya yaitu anggaran. Hal ini dikarenakan kita harus siap seperti membayar jasa desainer, biaya maintenance, membeli template, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dengan cara kita memilih nama domain, yaitu alamat website. Pilih nama domain yang pendek, simple, dan dapat mendeskripsikan bisnis. Domain yang digunakan apakah berakhiran dengan .com, .biz, .net, .id, dan lain-lainnya. Nama domain yang akan digunakan sebelumnya harus didaftarkan ke perusahaan penyedia hosting dan nama domain. Yang kedua yaitu pembayaran. Sebelum meluncurkan toko online, kita harus memutuskan metode pembayaran seperti apa yang akan diterapkan ke konsumen seperti kartu kredit, COD, transfer, dan PayPal. Pasarkan toko. Setelah website siap diluncurkan ke publik, kita harus melakukan strategi efektif seperti mengunggahnya di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar konsumen datang ke toko online kita. Yang itu menjual produk di marketplace e-commerce. Marketplace e-commerce merupakan sebuah situs website atau aplikasi yang memfasilitasi kegiatan belanja dari berbagai sumber atau sebagai tempat bagi para penjual untuk menjual produk-produknya. Marketplace merupakan bisnis yang hanya menyajikan barang milik orang lain kepada konsumen dan memfasilitasi transaksi keuangannya. Berikut di marketplace e-commerce ada Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memanfaatkan media sosial. Berdasarkan data-data di atas, sosial media merupakan salah satu alat yang powerful untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita jual, sehingga dapat meningkatkan brand kita dan banyak orang yang akan tertarik untuk membeli produk kita. Pentingnya foto dan keterangan produk. Tentu banyak toko online yang ingin produknya laris manis. Namun, di lain sisi, sebagian besar toko online tidak memperhatikan isi konten dagangannya. Dalam berbisnis online, sebaiknya memajang foto produk yang menarik, baik tampilan maupun angle-nya, sehingga pembeli tertarik. Dalam memotret, perhatikan komposisi foto. Di dunia fotografi ini dikenal dengan rule of thirds atau aturan sepertiga. Rule of thirds akan membagi bingkai foto dalam 9 bagian sama besar dengan objek utama diletakkan pada perpotongan garis vertikal versus horizontal. Selain foto yang menarik, keterangan foto juga penting ditambahkan. Pastikan barang yang dijual sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Dan sejujur mungkin, baik itu terkait dengan kualitasnya, keaslian barang, dan spesifikasi lainnya. Tips memotret menggunakan ponsel. Memotret objek yang bagus bukan berarti harus menggunakan kamera profesional yang canggih dan mahal. Smartphone saat ini sudah bisa diandalkan untuk mengambil foto yang bagus. Yang penting, perhatikan komposisi foto, pencahayaan, dan angle foto. Berikut tips yang bisa dapat digunakan untuk menerapkan mengambil foto yang bagus. Yang pertama yaitu pentingnya pencahayaan. Mengambil foto pada kondisi cahaya yang bagus, yaitu pada pagi hari atau menjelang senja, memiliki kemungkinan untuk mengubah foto yang menjadi luar biasa. Yang kedua yaitu jangan gunakan fitur zoom. Hasil zoom dari ponsel yaitu sangat buruk dan bisa menjadi awal dari hasil yang buruk. Jika ingin memperoleh gambar yang lebih dekat, mendekatlah, bukan dengan menggunakan fitur zoom. Yang ketiga yaitu kunci exposure dan fokus. Dengan aplikasi kamera default, tekan dan tahan tombol shutter ketika tahan kotak berkedip, artinya exposure dan fokus sudah terkunci. Baru kita ambil gambar dengan menekan penuh tombol shutter atau melepas jari dari layar. Yang keempat yaitu mata yang lebih baik. Belajar untuk mengamati dan melihat secara lebih mendalam. Filter tidak bisa menggantikan mata yang baik. Perhatikan cahaya dan objeknya. Dan sebaiknya tinggalkan filter. Jika kita akan menambahkan efek, itu lebih baik dengan menggunakan secara manual. Yang kelima yaitu ragam sudut. Ambil beberapa gambar untuk satu objek dari berbagai sudut. Hasil akhir ini akan tampak berbeda jika dipandang dari sudut yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya adalah tantangan berbisnis online. Menumbuhkan kepercayaan konsumen. Dalam bisnis online, kepercayaan dari konsumen atau pelanggan memegang peranan penting. Seberapa besar tingkat kepercayaan konsumen dan bagaimana menjaga kepercayaan pelanggan setia dapat menentukan hidup atau matinya bisnis onlinemu. Jika konsumen percaya, maka akan semakin banyak orang yang berbelanja dan jumlah transaksi di toko onlinemu akan semakin tinggi. Cara mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Yang pertama, transparan, yang dimana transparan ini untuk mendapatkan kredibilitas, bersikaplah transparan kepada konsumen tentang produk yang kamu tawarkan, termasuk tentang kebijakan pembatalan atau pengembalian barang. Semua informasi ini harus mudah ditemukan dan seharusnya tidak membuat konsumen kaget. Yang kedua adalah responsif. Jika konsumenmu memiliki masalah dengan produk atau layanan yang kamu tawarkan, segera selesaikan, jangan menunda-nunda. Kamu tidak harus menjadi yang paling sempurna dalam berbisnis agar bisa sukses, tapi kamu harus jujur dan responsif. Yang ketiga adalah testimoni, yang dimana testimoni ini eh, orang tentu ingin tahu bagaimana pendapat konsumen tentang produk atau layananmu. Salah satu caranya adalah lewat testimoni yang diberikan pembeli. Testimoni berperan penting untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan meningkatkan reputasimu. Yang keempat adalah rating. Sistem rating dalam toko online dapat membantu membangun kredibilitasmu. Ini membuktikan bahwa tokomu telah diuji orang lain sesuai standar. Semakin tinggi bintang atau tanda rating yang dimiliki, maka tingkat kepercayaan konsumen kepada kamu juga semakin tinggi. Yang kelima adalah detail kontak yang jelas. Untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, tips lain yang perlu dilakukan adalah memasang detail kontak yang jelas, seperti nama, nomor rekening, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Sebisa mungkin, jangan sering-sering berganti nomor telepon, karena ini akan membuat konsumen takut ditipu. Selain itu, berikan data domisilimu agar konsumen bisa memperkirakan lama waktu pengiriman barang yang dibelinya. Selanjutnya adalah masalah logistik dan sistem pembayaran. Kebijakan pengembalian barang. Sering terjadi banyak masalah terkait logistik di industri e-commerce. Permasalahan yang cukup besar bagi industri logistik, misalnya waktu pengiriman menjadi lebih lama. Logistik sebenarnya tidak hanya berkutat pada pengiriman barang, namun juga pergudangan, manajemen inventory, pengemasan barang, pengiriman, dan masih banyak lagi. Sebagai penjual atau pelaku e-commerce, permasalahan logistik tidak boleh diabaikan begitu saja. Kamu harus memastikan produk yang dikirim sudah sesuai permintaan konsumen, pengirimannya tepat waktu, produk dikemas dengan baik untuk meminimalisir kerusakan atau cacat produk. Masalah pengembalian barang karena rusak atau misalnya ingin mengganti warna dan sebagainya juga perlu diperhatikan. Karena itu, kamu sebaiknya menjelaskan secara detail tentang kebijakan pengembalian barang di toko onlinemu. Nah, selanjutnya adalah masalah sistem pembayaran. Di beberapa negara berkembang, skema pembayaran yang umumnya digunakan pada bisnis online adalah sebagai berikut. Yang pertama, cash on delivery atau COD. Yang dimaksud dengan COD adalah pembayaran dilakukan secara tunai pada saat barang diterima oleh pembeli. Pembayaran transaksi dengan metode ini masih banyak dilakukan di Indonesia. Ini berhubungan dengan masalah kepercayaan. Bagi sebagian besar masyarakat, belanja online masih dianggap mengkhawatirkan, khususnya dalam hal pembayaran, mengingat maraknya kasus penipuan bisnis online. Bagi pembeli yang masih ragu-ragu, biasanya mereka lebih memilih layanan COD untuk belanja online. Yang kedua, pembayaran lewat bank atau transfer. Skema pembayaran ini cocok untuk pasar Indonesia,
pengiriman barang tetap dilakukan secara konvensional. Penjual hanya perlu menginformasikan rekening bank miliknya kepada pembeli. Setelah memesan barang secara online, pembeli melakukan transfer sejumlah uang ke nomor rekening yang menjual barang tersebut. Selanjutnya, barang akan dikirim setelah barang tersebut dibayar. Yang ketiga, kartu kredit. Kartu kredit ini sudah populer digunakan untuk transaksi jual beli secara online. Namun, skema pembayaran dengan kartu kredit masih dianggap rentan karena rawan terjadinya pembobolan. Hal ini karena konsumen diharuskan memberikan sejumlah informasi perbankan yang relevan. Selanjutnya, rekening bersama. Rekening bersama adalah layanan rekening yang dimiliki pihak ketiga yang dibuat untuk menampung dana transaksi jual beli online. Jadi, fungsi rekening bersama adalah sebagai perantara yang menjembatani transaksi antara penjual dengan pembeli. Jadi, jika transaksi gagal, uang pembeli masih aman dan nantinya akan dikembalikan ke pembeli. Yang selanjutnya adalah PayPal. Metode pembayaran lain yang mulai banyak digunakan saat ini adalah PayPal. PayPal menggunakan email sebagai identitas atau yang lebih dikenal sebagai PayPal ID. Namun, metode pembayaran ini masih belum familiar di kalangan pembeli online di Indonesia. Apapun metode pembayaran yang kamu pilih untuk bisnis toko online-mu, hindari membuat sistem pesanan yang rumit karena akan membuat konsumen enggan untuk kembali berbelanja di tempatmu. Gunakan sistem pemesanan dan pembayaran yang mudah dimengerti, bersikaplah profesional dan jagalah kepercayaan yang diberikan para pembeli kepada toko online. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penanganan komplain. Menjaga reputasi dalam bisnis online memang tidak mudah. Konsumen bisa saja memposting keluhannya tentang produkmu di media sosial, lalu menjadi viral di internet. Reputasi bisnis online pun bisa rusak jika tidak dapat menangani keluhan tersebut dengan baik. Keluhan pelanggan bisa menjadi mimpi buruk bagi bisnis online. Terlepas dari besar kecilnya skala bisnismu, kesuksesan bisnis online salah satunya tergantung dari kemampuanmu berurusan dengan pelanggan. Salah satu faktor yang dapat membedakan kamu dari penjual lain adalah dengan memberikan layanan pelanggan yang efektif dan dapat diandalkan. Next. Contoh kasus terjadi pada salah satu platform bisnis online yaitu Lazada. Konsumen bernama Danis Darusman pada Juni 2015 lalu memposting keluhannya di Twitter soal pengalamannya berbelanja di situs belanja online Lazada. Ia mengaku telah ditipu. Danis membeli iPhone 6 Plus dari Lazada, namun ketika barang pesanannya sampai, yang ia terima bukannya iPhone tetapi malah sabun batangan merek Oppo. Tak hanya via Twitter, ia juga menyampaikan keluhannya lewat posting video unboxing kotak kemasan iPhone 6 Plus dari Lazada yang berisi sabun melalui akun pet-nya. Kejadian ini dalam waktu singkat membuat warganet heboh. Kasus ini pun ramai diangkat di sejumlah media massa ternama. Untungnya, pihak Lazada segera merespon kasus ini. PR Manager Lazada Indonesia langsung menghubungi Danis melalui Twitter dan memfollow up kasus ini secara personal dengan Danis. Kasus ini berakhir damai. Pihak CMO Lazada ditemani PR Manager Lazada bahkan mengantarkan langsung iPhone 6 Plus tersebut kepada Danis. Pihak Lazada secara internal juga melakukan proses investigasi terkait masalah ini. Next. Tips menangani keluhan pelanggan. Yang pertama adalah dengarkan keluhan. Dengarkan keluhan yang disampaikan kepadamu baik secara langsung atau yang disampaikan lewat media sosial atau forum. Pastikan tidak ada komplain yang diabaikan. Yang kedua, selesaikan permasalahan. Selesaikan masalah yang ada secara offline dan personal ke pelanggan yang bersangkutan dengan berkompromi seperti mengembalikan uangnya, memberikan produk tersebut secara gratis. Yang ketiga adalah minta maaf. Pandanglah keluhan sebagai momen untuk memamerkan secara responsif
Seberapa responsif dan seberapa besar kamu peduli dengan pelanggan. Yang terakhir adalah sampaikan terima kasih, karena ini adalah kesempatan bagi kamu untuk belajar memperbaiki dan menunjukkan bahwa kamu memperhatikan pelanggan. Jadi sampaikanlah terima kasih kepada pelanggan. Bab 3, ancaman keamanan dan hal penting yang perlu diperhatikan. Keamanan sistem, ada beberapa jenis ancaman keamanan yang perlu diperhatikan pelaku e-commerce. Ada yang tidak disengaja, beberapa di antaranya disengaja, dan beberapa di antaranya lagi disebabkan oleh kesalahan konsumen sendiri. Ancaman keamanan yang paling umum terjadi adalah serangan phishing yang berujung ke pencurian uang, penyalahgunaan data, hacking, penipuan kartu kredit, dan layanan yang tidak dilindungi. Ada lima ancaman keamanan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah phishing, yang kedua adalah ancaman malware, yang ketiga ada serangan DDoS, dan yang keempat ada orang dalam, dan yang terakhir ada hacking. Next. Yang pertama adalah phishing. Phishing dikenal juga sebagai aksi penipuan online. Phishing mengelabui konsumen dengan tujuan untuk mencuri data-data penting pengguna internet seperti username, password, dan detail informasi kartu kredit, ataupun mencari keuntungan. Phishing dapat dilakukan melalui telepon ataupun secara online. Biasanya mengatasnamakan sebuah perusahaan ternama agar konsumen mudah diketahui dan makanya phishing umumnya dalam bentuk situs palsu. Tampilan dan namanya sekilas dibuat mirip dengan situs resmi sebuah perusahaan. Contoh kasus, seorang pelaku kejahatan cyber membuat situs website palsu dengan mendompleng nama besar penyedia layanan e-commerce ternama Lazada. Alamat URL yang digunakan adalah www.promo.lazada.com. Situs web ini menawarkan smartphone dengan diskon yang sangat banyak, bahkan tidak logis jika dipikir dengan akal sehat. Misalnya, Oppo F1s dibanderol dengan harga 495.000 dan Asus Zenfone 2 Black dengan harga 495.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ancaman yang kedua yaitu ancaman malware. Malware menyebarkan diri dengan memanfaatkan media-media komunikasi populer seperti email, pesan instan, situs, dan material download lewat koneksi peer-to-peer. Malware juga akan berusaha mengeksploitasi kerentanan pada sistem. Ada 3 ancaman malware. Yang pertama virus, yang kedua worm, yang ketiga Trojan horse. Virus biasanya merupakan ancaman yang datang dari eksternal dan dapat merusak file di situs website jika mereka berhasil masuk ke jaringan internal. Worm menempatkan dirinya secara langsung melalui internet. Worm bisa menginfeksi jutaan komputer dalam hitungan beberapa jam saja. Selanjutnya yaitu Trojan horse. Trojan horse adalah kode pemrograman yang bisa melakukan fungsi destruktif. Mereka biasanya menyerang komputer saat mengunduh sesuatu. Jadi berhati-hatilah selalu periksa sumber file yang kamu unduh. Ancaman malware. Malware merupakan alat yang paling sering dimanfaatkan penjahat cyber untuk mengeksploitasi kelemahan dan mendapatkan akses pada sistem dan data rahasia. Dalam bisnis online, biasanya malware kerap disusupkan ke laman situs e-commerce untuk mencuri data para pelanggan. Karena itu, lindungi selalu sistem dengan software antivirus. Ancaman keamanan kadang terjadi karena tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk membeli software keamanan. Serangan keamanan sistem yang ketiga yaitu serangan DDoS. Salah satu jenis serangan cyber yang cukup sering dilakukan penjahat cyber adalah serangan DDoS. Penyerang melakukan bombardir sebuah situs website dengan traffic data yang sangat besar agar server kewalahan, sehingga orang lain tidak bisa mengakses situs website tersebut. Cukup banyak perusahaan besar yang sempat menjadi korban dari jenis serangan ini. Ketika suatu situs terkena serangan ini, website itu tidak akan bisa diakses atau down. Khusus pelaku e-commerce yang memiliki situs website, ancaman ini perlu diperhatikan.
Serangan keamanan sistem yang selanjutnya adalah orang dalam. Mungkin sering dianggap sepele, tapi ancaman yang satu ini, perusahaan tidak menerapkan akses masuk ke dalam situs website secara ketat sehingga memudahkan orang lain yang berniat jahat dapat mengakses berbagai data rahasia termasuk data pelanggan. Ancaman keamanan sistem yang terakhir yaitu hacking. Kegiatan hacking di sini tidak hanya sekedar menyusupi sistem untuk mencuri data-data penting pelanggan, tapi juga untuk mendapatkan keuntungan. Contoh kasusnya yaitu situs jual beli tiket online www.tiket.com beberapa waktu lalu dibobol oleh hacker dan menyebabkan situs tersebut merugi hingga miliaran rupiah. Pelakunya adalah remaja 19 tahun bernama Haikal. Aksi ini dilakukannya sejak tahun 2016, dibantu oleh 3 orang temannya. Kasus ini terungkap setelah pihak Tiket.com PT Global Network melaporkan adanya pembobolan situs jual miliknya ke Barreskrim Polri pada 11 November 2016. Saat membobol Tiket.com, pelaku sempat mendapatkan dana 4,1 miliar. Namun, setelah kasus ini terbongkar, pihak Tiket.com membatalkan tiket dan mendapatkan refund sehingga kerugian tersisa 1,9 miliar. Haikal kini sudah ditangkap pihak berwenang. Yang selanjutnya adalah user experience. Khusus untuk pelaku e-commerce yang memutuskan untuk membuat toko online sendiri, user experience penting diperhatikan. Tampil website atau aplikasi, warna, fitur, penempatan konten, hingga tingkat kecepatan akses situs website atau aplikasi. Ini akan berpengaruh pada pengalaman dan kepuasan konsumen. User experience sebuah website atau aplikasi harus bisa memberikan kenyamanan kepada konsumen ketika mereka menggunakan aplikasi atau situs tersebut. Situs website atau aplikasi tersebut juga harus mudah diakses. Jika user experience bagus, bukan tidak mungkin toko online akan dikunjungi ribuan orang. Mereka juga akan kembali lagi secara rutin dan menjadi pelanggan loyal. Berikut contoh penerapan user experience pada aplikasi Gojek. Mereka menerapkan desain sistem aspal pada aplikasi Gojek. Aspal itu merupakan desain sistem atau bahasa desain milik Gojek. Singkatnya, desain sistem itu standar desain yang digunakan oleh aplikasi atau website, misal warna, komponen, tipografi, icon, dan lain-lain. Berikut ada daftar pustaka yang kita gunakan PPT ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada diskusi pada hari ini. Saya beserta teman-teman mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.